kalau ditanya siapakah orang-orang yang bertanggung jawab dalam hal ini, yaitu orang-orang yang sudah disebutkan dan orang-orang yang sudah saya sebutkan di beberapa video sebelumnya, yaitu misalkan orang-orang yang terdaftar dalam sebagai pemegang. Jadi begini, kalau laporan pidana tentu awalnya adalah yang dilaporkan adalah perseroannya, Pak. Tentu PT Peritra Sentosa Internasional. Harapannya dari PT Peritra Sentosa Internasional itu kan nanti dipanggil pengurusnya, Pak. Terutamanya biasanya yang dipanggil berhak mewakili itu kan direkturnya, Pak. Baik direktur apa dewan direktur kan begitu. Nah, setelah itu nanti dari dewan direktur itu perkembangannya bagaimana kan begitu. Nah, kalau nanti memang ternyata tidak bisanya membayar ini, tidak bisa membayar gaji karyawan dan mitra kerja lainnya tidak bisa mengembalikan uang itu, tentu uangnya larinya kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, ini video tentang upaya pidana terhadap Yusuf Mansur. Jadi jenjang baru kasus Paytren. Nah, secara pidana mungkin ini proses yang sangat panjang ya dibanding dengan pidana yang lain, karena ya selain ini delik aduan, tapi ini juga membutuhkan proses yang memang menurut saya menyita waktu dan menguras tenaga. Nah, tapi ya sudahlah, memang faktanya seperti itu, karena mungkin juga memang Yusuf Mansur pinginnya seperti itu. Buktinya apa? Buktinya ya dia memperlambat upaya-upaya yang memang sudah disepakati. Nah, kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk, check it out. Betul, Pak Darso. Sesuai dengan surat yang saya layangkan, itu surat saya nomor 8 ya, Pak ya. Nomor 8 garis miring ZMNP garis miring 9 garis miring 2023. Tanggalnya 18 September 2023. Kemudian saya serahkan pada tanggal 19 September, Pak. Kemudian surat saya ini sudah mendapat jawaban dari kantor di kantor UPDT ya, pengawasan ketenagakerjaan wilayah 4 Bandung, Pak. Ya, Pak, sebelum penjelasan lebih jauh, mungkin bisa direview Pak soal isi surat Pak Zeni ke bidang di pengawasan tenaga kerja itu soal apa, Pak? Berkaitan begini. Surat saya ke UPTD ya, ke UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah 4 Kota Bandung itu berkaitan dengan pelaporan ya, pengaduan atau melaporkan pengusaha, dalam hal ini PT Peritra Sentosa Internasional atau Paytren, bahwa pengusaha atau PT ini telah tidak membayar gaji 14 karyawan yang menjadi klien saya, Pak. Jadi bervariasi, jumlahnya bervariasi, tapi 14 karyawan ini rata-rata tidak diberikan gaji, tidak digaji. Kemudian juga THR-nya tidak diberikan. Kemudian ada yang sudah di PHK, kemudian pesangonnya tidak diberikan. Kemudian ada yang dirumahkan, bulanannya tidak diberikan, Pak. Kalau toh diberikan, tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang begitu, Pak. Itu isi surat Pak Zeni. Isi surat saya. Oleh karena itu, karena yang berwenang untuk memanggil kemudian memeriksa ini UPTD pengawasan, maka saya melaporkan ke sana, Pak. Dengan harapan Paytren dipanggil. Dengan harapan Paytren dipanggil dan diperiksa, begitu, Pak. Nah, setelah berjalannya berapa waktu surat Pak Zeni itu, apa yang diproses oleh UPDT itu, Pak? Sesuai dengan surat saya ini, saya sebelum ada jawaban ini, saya juga sudah mendatangi, mengecek apakah surat saya sudah diterima, apakah kemudian tindak lanjutnya bagaimana. Menurut petugas di UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah 4 Kota Bandung, itu sudah ditunjuk 3 orang petugas, Pak,
untuk mendatangi kantornya PT Peritra Sentosa Internasional, Pak. Gitu. Nah, kemudian setelah 3 orang ini ditunjuk, kemudian 3 orang ini mendatangi kantor Peritra Sentosa Internasional yang berada di Soekarno-Hatta itu, Pak. Begitu. Ternyata kantor tersebut telah tutup katanya, Pak. Menurut mereka. Menurut keterangan pengelola setempat, kemudian anggota keamanan setempat, Pak. Jadi kantor itu sudah tutup, Pak. Gitu. Iya. Akhirnya mereka bersurat ke Pak Jeni. Akhirnya setelah mereka melakukan kunjungan tersebut karena tidak bertemu, maka membalas surat saya, Pak. Nah, ini boleh. Ini Pak surat saya nih, Pak. Ya. Isi dari surat dari UPTD Ketenagakerjaan ini apa, Pak? Jadi intinya surat dari UPTD ini ada 3 poin, Pak. Poin pertama bahwa petugas itu sudah mendatangi PT Peritra Sentosa Internasional atau PAITREN di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Ternyata sesuai dengan faktanya kantor itu sudah tutup, Pak. Ini berdasarkan keterangan dari pengelola setempat dan kemudian keamanan setempat, begitu, Pak. Kemudian yang kedua, bahwa ditutupnya PT Peritra Sentosa Internasional atau PAITREN ini tanpa memberitahukan ke pihak yang berwenang, Pak. Artinya ke Disnaker tidak memberikan. Normatifnya kalau kantor itu ditutup, tentu mereka harus buat laporan dan harus ada pemberesan terhadap hutang-hutang mereka terhadap gaji karyawan, Pak. Itu tidak dilakukan oleh PT Peritra Sentosa Internasional. Ya, mereka tutup begitu saja, Pak. Ke bidang pengawasan juga tidak ada laporan. Sehingga bidang pengawasan merasa juga terlangkahi karena kok ada penutupan tetapi tidak melaporkan ke bidang pengawasan, begitu. Nah, kemudian mereka tutup ini juga tidak memberikan alamat mereka berada di mana, nggak ada, Pak. Kalau yang kita ketahui PT Peritra Sentosa Internasional atau PAITREN itu kan berkantor pusat di Bandung, Pak. Artinya karena mereka tutup begitu saja tidak memberitahukan, artinya di sana sudah ada itikat tidak baik untuk mengelabui baik itu Disnaker maupun kepada pihak yang berpiutang, Pak, ke sana, Pak. Termasuk juga karyawan. Pergi tanpa jejak, ya, Pak? Iya, pergi tanpa jejak, begitu. Indikasi mereka tidak punya itikat baik untuk. Iya, tidak punya itikat baik dan tidak taat hukum. Kalau mereka taat hukum kan mereka tutup perusahaannya lalu mereka memberitahu, kemudian ada pemberesan terhadap hutang-hutangnya baik itu karyawan maupun pihak lain, kan begitu, Pak. Kemudian poin yang ketiga, pengawasan. UPTD pengawasan ini justru menyarankan kami untuk melakukan upaya hukum pengaduan baik itu ke PHI, tapi PHI kan sudah, Pak, ya kan? Tentu yang lainnya secara pidana, begitu, Pak. Mereka justru mendorong kami sesuai dengan surat ini, mereka mendorong kami untuk melakukan upaya hukum, yaitu melaporkan baik pidana maupun perdata, begitu, Pak. Artinya dengan modal surat ini Pak Jeni sudah boleh mengambil langkah hukum berikutnya, Pak? Boleh. Jadi kalau pidananya gaji tidak dibayar dan lain sebagainya kan memang harus diadukan ke sini dulu, Pak. Setelah dapat surat dari sini, nanti surat ini akan saya gunakan untuk mengadukan PT Peritra Sentosa Internasional secara pidana, Pak. Begitu. Jadi dengan surat ini Pak Jeni sudah mau melangkah ke pidana, ya, Pak? Iya, betul. Tindakannya apa, Pak Jeni? Tindakannya begini, karena ini kan sifatnya banyak, ya, Pak, karyawan. Sebenarnya kan lebih daripada 14 karyawan. Jadi bisa saja nanti saya membuat surat pengaduan dulu, Pak, ke Kapolri, Pak. Kapolri, bisa saja membuat surat pengaduan dulu ke Kapolri, pengaduan masyarakat, ya, sifatnya. Ke Kapolri minta agar Kapolri mendisposisikan surat ini untuk dibuatkan laporan, Pak, begitu. Tentu karena ini wilayahnya wilayah Bandung, tentu nanti di Polda Bandung, Pak. Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat, Pak, gitu.
Pak Jenny, kalau langkah pidana ya Pak ya, langkah pidana. Siapa saja Pak yang masuk dalam laporan Pak Jenny nantinya Pak? Jadi begini, ya. Kalau laporan pidana tentu awalnya adalah yang dilaporkan adalah perseroannya Pak. Ya. Tentu PT Peritra Sentosa Internasional. Ya. Harapannya dari PT Peritra Sentosa Internasional kan nanti dipanggil pengurusnya Pak. Ya. Terutamanya biasanya yang dipanggil berhak mewakili itu kan direkturnya Pak. Ya. Baik direktur apa dewan direktur kan begitu. Ya. Nah, setelah itu nanti dari dewan direktur itu perkembangannya bagaimana kan begitu. Ya. Nah, kalau nanti memang ternyata tidak bisanya membayar ini, tidak bisa membayar gaji karyawan dan mitra kerja lainnya tidak bisa mengembalikan uang itu, tentu uangnya larinya kemana? Ya. Kalau uangnya larinya kemana itu nanti ada instruksi dari komisaris, ya kan? Ya. Tentu komisaris juga harus bertanggung jawab secara pidana juga, Pak. Ya. Mungkin larinya kalau uangnya misalnya uangnya itu dilarikan ke tempat lain, ya. Tentu pidana biasanya masuk, penipuan penggelapannya masuk, kemudian berkaitan dengan gaji undang-undang ketenagakerjaan juga masuk, kemudian ada TPPU-nya juga masuk begitu, Pak. Pak Jenny, sebelum ini ya mungkin kita mau bertanya, kalau ini pidana, pasal apa yang mau Pak Jenny sodorkan kepada polisi untuk melakukan tindakan hukum ini Pak? Jadi begini Pak, sekarang itu kan buat laporan itu walaupun kita sudah memasang pasal, tetapi kan ada konselingnya Pak. Oh gitu ya. Ya karena ada konselingnya sehingga nanti kita akan bedah dengan petugas piketnya Pak. Ya. Jadi memang belum bisa saya sebutkan, tapi setidaknya ada ancang-ancang yang harus kami laporkan gitu Pak. Ya. Oke, itu teman-teman videonya. Nah di sini ada sebuah video ya teman-teman. Ini video tentang Yus Mansur yang mau mengangkat anaknya Wida Mansur sebagai direksi dari ya Paytren ya. Nah apa kaitannya nanti ya? Kita lihat dulu, nanti saya jelasin. Yuk, cekidot. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda tangan sirkuler yang memutuskan dan menetapkan. Insyaallah, alhamdulillah, bismillah. Satarmizi menjadi Dirut Paytren. Amin, mohon doanya. Dan buat para mitra juga, mohon doanya. Sudah tanda tangan juga. Iya. Nanti yang lain tanda tangan. Alhamdulillah.
videonya teman-teman. Nah, jadi dalam video pertama ketika di Pak Jeni menyebutkan bahwasanya orang-orang yang nantinya bertanggung jawab itu ya dalam hal ini ya PT-nya dulu gitu. PT-nya ya mungkin dari struktur PT-nya, dari struktur pemegang sahamnya. Tapi kita bisa membandingkan video ini bahwasanya ketika legal, formal di konteks kedudukan direksi di suatu perusahaan itu bisa sedemikian simpelnya diganti oleh ya pemegang saham, dalam artian di sini Yusuf Mansur. Nah, itu teman-teman bisa memahami ya, walaupun misalkan di sini Unang ya yang notabene itu katakanlah dia ketua koperasi yang seharusnya bertanggung jawab terhadap patungan usaha, tapi dia itu masuk dalam jajaran direksi di Paitren. Tapi di SK Kementerian Hukum dan HAM itu tidak ada nama Unang di sana gitu, sehingga nama Unang itu muncul di direksi itu karena keputusan dari komisarisnya itu Yusuf Mansur gitu. Jadi teman-teman bisa memahami bahwasanya jika Yusuf Mansur beralasan di kasus batubara saya bukan siapa-siapa, buktinya nggak ada. Nah, bukti seperti itu bisa dibuktikan nanti kalau berkaitan uangnya kemana, larinya kemana, nah itu bisa dibuktikan. Kalaupun misalkan cash itu ada kesaksian, siapa yang ngasih gitu, kamu ngasihnya kemana, atau kamu itu berhubungan dengan siapa sehingga kamu dapatkan uang itu gitu, atau kamu siapa yang mempromosikannya. Nah, semacam seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan muncul di pengadilan atau di kepolisian, karena ada BAP teman-teman. Nah, teman-teman bisa memahami bahwasanya hal seperti ini adalah sesuatu yang legal secara hukum, sehingga memang ketika saya atau misalkan nanti punya perusahaan, Bapak Ibu punya perusahaan, nunjuk seseorang untuk sebagai pengurus dalam artian direksi, ya boleh-boleh saja karena kita yang punya tanda tangan. Oke, jadi bisa memahami teman-teman, semua orang-orang itu bermasalah ya teman-teman. Kenapa? Ya salah satunya ya misalkan yang disebutkan tadi, misalkan si Wida, ya dia kan bermasalah di kasus token kripto itu. Sampai sekarang kita nggak tahu bagaimana, apakah teman-teman masih mau lanjut untuk mengkasuskan itu atau bagaimana, ya kembali ke teman-teman. Intinya teman-teman, kalau ditanya siapakah orang-orang yang bertanggung jawab dalam hal ini, yaitu orang-orang yang sudah disebutkan dan orang-orang yang sudah saya sebutkan di beberapa video sebelumnya, yaitu misalkan orang-orang yang terdaftar dalam sebagai pemegang saham atau pengurus di SK tersebut, SK Kementerian Hukum dan HAM. Nah, lanjutannya ya itu yang dari video tersebut. Oke, jadi bersiap-siaplah orang-orang itu terseret pidana juga. Kenapa kok bisa terjadi terseret pidana? Karena orang-orang itu juga ikut dalam menikmati dalam tanda kutip ya, menikmati uang tersebut yang seharusnya menjadi gaji para karyawan. Mungkin seperti itu. Soal nanti apakah orang tersebut nanti bisa dipidana atau enggak, ya nanti keputusannya di pengadilan. Tapi ketika tuduhan itu masuk, itu secara otomatis mereka ada di sana. Artinya orang-orang tersebut itu yang pasti nantinya akan menjadi subjek hukum utama yang bisa terjerat kasus pidana tersebut. Ya, sudah saya sebutkan kenapa tersebut. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa mengerti bahwasanya prosesnya kenapa bisa sangat panjang, walaupun ini delik aduan, tapi nggak pernah ada delik aduan sepanjang ini. Ya, teman-teman, begitulah prosesnya. Sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ada reuni tuh di lapas.